Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benediktus Rianova Setiawan dari Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi kuliah daring mata kuliah metodologi penelitian yang berupa resume yang terkait dari analisis resiko produk alat pelindung diri atau APD pencegah penularan COVID-19 untuk pekerja informal di Indonesia. Berikut merupakan data diri dari saya dan juga dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa terdapat kasus pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019, tetapi belum diketahui dengan jelas apa penyebab dari penyakit tersebut. Sampai pada 7 Januari tahun 2020, pemerintah Cina mengatakan bahwa pneumonia ini adalah virus model baru, yaitu coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. Gejala awal dari penyakit COVID-19 ini meliputi seperti demam, batuk, dan juga sesak nafas. Dan bila sudah terindikasi positif, maka harus dilakukan isolasi selama 5-14 hari. Salah satu cara untuk melindungi diri dari COVID-19 ini sendiri yaitu dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, untuk APD sendiri ini dapat digunakan diantaranya adalah masker, face shield, dan juga sarung tangan. Fokus dari penelitian ini adalah penggunaan APD pada pekerja informal, karena para pekerja informal ini sendiri merupakan mayoritas pekerja yang pada sektor ini berinteraksi langsung dengan banyak orang, lebih banyak menggunakan aktivitas fisik, dan tidak memiliki perlindungan kesehatan serta lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Analisis resiko yang digunakan adalah metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, yang merupakan metode terpadu untuk menganalisis dan mengevaluasi resiko potensial dan aktual dari suatu produk atau proses dan aksi potensial untuk mencegah resiko tersebut. Kemudian dalam FMEA ini terdapat 4 proses utama. Yang pertama adalah pendefinisian skop, kedua identifikasi semua risiko potensial dan aktual yang mungkin terjadi pada sistem, yang ketiga adalah penentuan prioritas risiko, dan yang keempat adalah perancangan tindakan korektif untuk pencegahan risiko. Dan dalam penentuan prioritas risiko itu sendiri, terdapat Risk Priority Number atau RPN yang bisa didapatkan dari observasi langsung atau tidak langsung, studi literatur, dan juga konsensus tim peneliti di bidang ergonomi serta kesehatan dan keselamatan kerja terhadap situasi pekerja pada saat pandemi. Dan untuk penelitian ini memiliki skop diantaranya adalah rancangan produk, persiapan pemakaian, penyimpangan, dan juga pembuangan produk terhadap APD yang berupa masker, face shield, dan juga sarung tangan. Dari penelitian ini didapatkan hasil dan pembahasan berupa tabel FMEA. Yang pertama adalah pada produk masker terdapat 10 potensi risiko yang muncul dalam penggunaan masker. Dan terdapat 3 prioritas potensi tertinggi. Yang pertama adalah proses pemakaian masker, yaitu sebanyak 576. Yang kedua adalah proses pembersihan masker, yaitu sebanyak 512. Dan yang tiga adalah proses pembuangan masker yang sudah tidak layak pakai, yaitu sebanyak 448. Selanjutnya adalah FMEA pada produk face shield. Terdapat 15 potensi resiko yang muncul dalam penggunaannya. Ya, dan terdapat 3 yang tertinggi, diantaranya adalah face shield yang tidak dibersihkan dengan cara yang benar, yaitu sebanyak 560. Yang kedua adalah Pfizer pada face shield yang memiliki ukuran yang tidak sesuai, yaitu sebanyak 480, dan kontaminasi pada pengguna saat digunakan juga cukup tinggi, yaitu 392. Dan yang terakhir adalah tabel FMEA dari sarung tangan, yaitu terdapat 12 potensi resiko. Dan untuk 3 resiko teratas, diantaranya adalah sarung tangan menyentuh bagian wajah saat bekerja, yaitu 500. Kemudian yang kedua adalah sarung tangan terkontaminasi ketika hendak digunakan pertama kali, yaitu 450. Dan yang terakhir, yang ketiga maksudnya adalah sarung tangan ketika dilepaskan untuk dibersihkan itu juga cukup tinggi, yaitu 315.
Dari hasil dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa analisis FMEA pada APD pencegah penularan COVID-19 menghasilkan cukup banyak resiko yang berpotensi membahayakan pekerja informal dalam menghadapi kehidupan normal baru, di mana setiap orang perlu meningkatkan awareness terhadap potensi paparan virus ini. Dari kajian ini memaparkan manfaat, resiko, dan juga rekomendasi solusi agar pembaca dan juga pekerja informal dapat mengetahui bahwa ketiga jenis APD ini benar dapat melindungi mereka, namun memiliki potensi resiko masing-masing. Karena itu, kajian ini berkontribusi memberikan pengetahuan mengenai keuntungan para pekerja dan bagaimana cara mencegah potensi resikonya agar para pekerja informal bukan hanya terhindar dari COVID-19, tetapi juga memastikan kesehatan dan keselamatan mereka saat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.